Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herlinawati, mahasiswi Universitas Nusa Putra Sukabumi, kelas MN20G, Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pemilihan portofolio optimal berdasarkan buku portofolio dan investasi. Dalam menghasilkan tingkat pengembalian return maksimal dengan pembentukan portofolio investasi menjadi fokus dalam pembahasan ini. Mengkombinasikan antara aset beresiko dan aset bebas resiko menggunakan model Markowitz untuk membangun portofolio optimal. Model ini digunakan untuk memprediksi harga atau return sekuritas dengan mengurangi risiko portofolio. Dalam sudut pandang ekonomi, maka kombinasi yang dilakukan ditujukan agar dapat mengidentifikasi aset-aset berisiko dengan tingkat return terbesar yang diikuti karakteristik mempunyai risiko dengan tingkat kemungkinan terjadinya lebih pasti risiko terkecil. Pada akhirnya akan dihasilkan satu aset pilihan titik portofolio maksimum bagi investor. Kumpulan titik-titik kombinasi ini merupakan penawaran atas pilihan yang dapat dibuat oleh investor untuk dapat memberikan kontribusi return yang tinggi atas investasinya. Adapun konsep-konsep dasar dalam pembentukan portofolio optimal. Secara umum, investasi adalah kegiatan menempatkan uang atau dana dengan harapan akan mendapatkan keuntungan atas alokasi dana tersebut yang dapat dilakukan pada aset keuangan atau financial asset dan aset produktif atau real asset. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, maka investasi mencakup penanaman modal secara langsung dan tidak langsung. Investasi dapat diklasifikasikan menjadi dua tipe, yaitu investasi langsung dan investasi tidak langsung. Menurut Hartono 2017, klasifikasi investasi langsung dengan melakukan pembelian aset keuangan yang tersedia di platform investasi yang resmi seperti pasar uang atau money market, pasar modal atau capital market, atau pasar turunan derivative market. Sedangkan yang dimaksud dengan investasi tidak langsung adalah melakukan pembelian aset keuangan melalui perusahaan investasi. Kegiatan perusahaan ini melakukan jasa pembentukan portofolio dengan harapan terbentuk portofolio optimal dan menjualnya secara retail atau mengecer dalam bentuk saham perusahaan kepada publik. Untuk memudahkan pemahaman, maka diawali dengan tiga konsep dasar yang perlu diketahui untuk memahami pembentukan portofolio optimal, yaitu yang pertama portofolio efisien dan portofolio optimal, di mana portofolio efisien yaitu gabungan aset terpilih dengan tingkat risiko tertentu yang bersedia ditanggung investor dan mempunyai expected return yang maksimal, atau portofolio yang menawarkan risiko terendah dengan return tertentu. Sedangkan portofolio optimal merupakan portofolio yang dipilih investor dari sekian banyak pilihan yang ada pada kumpulan portofolio efisien. Yang kedua, ada fungsi utilitas dan kurva indifferent. Teori dalam ilmu mikroekonomi menjelaskan tentang konsep kepuasan atau teori utilitas dan grafik kurva yang menjabarkan himpunan preferensi yang berbeda yang disebut kurva indifferent atau indifferent curve, yang sangat relevan dalam menjelaskan preferensi tiap investor dalam memilih portofolio efisien yang tersedia. Kurva indifferent menggambarkan fungsi utilitas dalam bentuk grafik, di mana digambarkan adanya kumpulan portofolio dengan kombinasi risiko dan expected return dari setiap aset portofolio yang memberikan utilitas yang sama bagi investor. Yang ketiga, ada aset berisiko dan aset bebas risiko. Aset berisiko adalah aset yang masih memiliki ketidakpastian akan return aktualnya di masa depan. Risiko di sini dapat disebabkan oleh berbagai hal seperti inflasi, finansial, suku bunga pasar, dan lain-lain. Sensitivitas aset berisiko akan tinggi karena berbagai isu tersebut, hingga bisa menimbulkan ketidakpastian tingkat pengembalian pada masa ke depan. Sebagai contoh adalah emas dan obligasi. Sedangkan aset bebas risiko atau risk-free asset masuk kategori yang paling disukai oleh investor karena lebih memiliki kepastian akan imbal hasil return aktual yang akan diterimanya di masa depan. Bentuk dari aset bebas risiko dapat kita temui pada aset keuangan yang digunakan pada instrumen pasar uang serta surat utang yang diterbitkan penerimaan. Selain konsep, ada juga preferensi investor untuk membentuk portofolio optimal. Berdasarkan klasifikasi aset,
maka secara alami investor mempunyai kecenderungan atau preferensi menghindari risiko atau risk averse. Akan tetapi sesuai dengan prinsip ekonomi dalam melakukan kegiatan berinvestasi, maka ada tujuan utama untuk mendapatkan tingkat pengembalian yang maksimal, sehingga akan ada pertimbangan tersendiri bagi investor untuk memaknai risiko berdasarkan preferensi toleransi yang dimiliki untuk menanggung risiko dalam rangka mencapai tujuan maksimal return. Yang pertama ada risiko. Secara definisi, yang dimaksud dengan risiko menurut Tandelilin 2015 adalah kemungkinan terjadinya perbedaan antara tingkat kepengembalian yang kita harapkan atau expected return dengan tingkat pengembalian sesungguhnya atau aktual. Maka semakin besar perbedaan yang terjadi akan mencerminkan besarnya risiko dan tentu akan mempengaruhi return. Yang kedua ada karakteristik risiko pada investor. Seperti dijelaskan sebelumnya, bahwa keputusan dalam melakukan investasi merupakan penggabungan antara keinginan mendapatkan pengembalian yang tinggi dengan tingkat risiko yang sesuai dengan preferensi investor tersebut. Maka preferensi risiko yang dimiliki oleh investor akan sangat berbeda dan dikelompokkan ke dalam 3 karakteristik preferensi, yaitu yang pertama risk averse atau menjauhi risiko, yang kedua risk neutral atau netral terhadap risiko, dan yang terakhir ada risk seeker atau toleran terhadap risiko. Selanjutnya terdapat model portofolio Markowitz. Portofolio dilakukan dengan 2 metode, yaitu yang pertama metode random dan model Markowitz Tandelilin 2015. Metode random merupakan metode yang sederhana, yaitu memilih secara random atau acak tanpa memperhatikan faktor lainnya untuk membentuk portofolio. Pembentukan acak tentunya kurang mendukung untuk mencapai hasil optimal, karena analisis dalam membentuk portofolio optimal secara random tidak detail dan kurang akurat. Model Markowitz dianggap dapat menurunkan resiko portofolio untuk menganalisa terbentuknya portofolio optimal, menurut Hartono 2017. Pendekatan model Markowitz merupakan pendekatan yang paling populer untuk menyeleksi portofolio. Di dalam model Markowitz terdapat keterbatasan teori Markowitz, di mana model Markowitz merupakan kontribusi fundamental dalam pembentukan portofolio optimal untuk mencapai return yang maksimal dengan risiko minimal menurut Camille Fay dan Lee Kin Kok 2006. Asumsi dasar yang digunakan pada model Markowitz yaitu 1. Perspektif yang dipakai oleh investor adalah investasi tunggal, dan yang kedua, keputusan investor secara dominan hanya didasarkan pada tingkat pengembalian yang diharapkan atau expected return dan risiko saja. Yang ketiga, tidak ada biaya transaksi, dan yang terakhir, perhitungan yang rumit karena banyaknya kombinasi portofolio yang bisa dibangun. Yang kedua ada teori perhitungan Markowitz, di mana investor rasional atau menghindari resiko akan memilih untuk memegang portofolio yang memaksimalkan keuntungan yang diharapkan dengan tingkat risiko tertentu atau minimalkan risiko untuk tingkat return tertentu. Hal inilah yang menjadi asumsi utama dalam analisis portofolio efisien Markowitz 1952 dan 1969 dalam Mokta 2013. Dan yang terakhir ada memilih aset optimal, di mana dalam analisa menggunakan model Markowitz memberikan banyak kombinasi aset yang dapat memberikan variasi tingkat pengembalian tertentu pada tingkat risiko toleransi menurut Tandelilin 2010, sehingga pilihan atas kombinasi aset portofolio dihadapkan pada banyak pilihan sebelum memutuskan kegiatan investasinya, yaitu yang pertama pada klasifikasi aset yang optimal, di mana secara tidak langsung maka aset dikelompokkan ke dalam kelas aset berdasarkan jenis-jenis aset seperti saham, obligasi, real estate, sekuritas asing, emas, dan sebagainya. Pengelompokan ini terkait dengan pilihan investasi dan seberapa porsi dana yang akan diinvestasikan atau bobot dana dengan kisaran sampai dengan 100%. 3 kelompok besar aset adalah saham, obligasi, dan instrumen pasar uang. Termasuk dalam kategori saham, maka dikelompokkan lagi ke dalam saham domestik dan saham internasional. Kelompok berikutnya adalah investasi dalam penyertaan hutang perusahaan atau obligasi. Terakhir adalah instrumen pasar uang, yaitu surat berharga yang ditransaksikan di pasar uang atau money market.
Yang kedua ada keputusan alokasi aset, di mana berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, maka investor diharapkan dapat mengambil keputusan yang tepat bagi dirinya. Keputusan yang dibuat investor tersebut dikenal sebagai keputusan alokasi aset atau asset allocation decision. Yang terakhir ada efficient frontier, di mana portofolio efisien merupakan titik yang mencerminkan kombinasi strategi dengan resiko terkecil dengan tingkat expected return yang sudah pasti, atau bisa juga merupakan titik kombinasi strategi portofolio dengan expected return terbesar dan tingkat risiko yang sudah pasti. Demikian penjelasan mengenai pemilihan portofolio optimal. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.